Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan mulai materi pembelajaran TPS kuantitatifnya. Kita akan mulai dengan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang kita bicarakan hari ini yaitu adalah mengenai himpunan ya. Oke, ini adalah merupakan materi kelas 7 kalau saya nggak salah di SMP yang membahas mengenai himpunan. Nah, tujuan pembelajarannya ada banyak, berarti nanti kita akan membicarakan banyak hal juga. Yang pertama adalah kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian himpunan, menjelaskan bagaimana aturan penulisan himpunannya, memahami istilah dalam himpunan, menjelaskan hubungan antar himpunan, menggambarkan diagram Venn, dan yang paling penting yang terakhir yaitu adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan, gitu ya. Nah, berarti himpunan itu apa? Nah, kalau misalkan himpunan, maka itu didefinisikan sebagai kumpulan objek yang dapat didefinisikan secara jelas dan teratur. Jadi dia ada kata kuncinya di situ. Dia harus bisa didefinisikan secara jelas dan juga teratur sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya ke dalam himpunan tersebut. Nah, di sini sudah ada contoh himpunan. Contoh himpunan misalnya adalah himpunan hewan karnivora. Jelas gitu ya, karnivora itu adalah hewan pemakan apa? Pemakan Daging. Nah, jelas kan kita, jadi kita bisa menyebutkan. Oke, lalu kemudian himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli adalah bilangan bulat yang dimulai dari apa asli? Bilangan bulat yang dimulai dari angka 1. satu, benar. Himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Nah, itu. Jadi jelas dia bisa didefinisikan secara jelas dan juga terukur anggotanya. Nah, sedangkan kalau misalkan di sini ada lagi contoh himpunan, kalau misalnya dikatakan bahwa himpunan lukisan yang menarik, bisa nggak kita mendefinisikan menarik di sini? Nggak bisa ya, nggak diketahui. Kenapa? Karena arti kata menarik itu berbeda-beda menurut orang. Bisa saja menurut saya lukisan itu tuh menarik, tapi menurut orang lain belum tentu sama penilaiannya. Maka ini sebenarnya contoh yang bukan himpunan. Jadi dia bukan himpunan. Sini sebenarnya saya mau ngebandingin, comparing yang mana himpunan, yang mana himpunan, yang mana yang bukan himpunan. Nah, kalau yang di sebelah kanan itu adalah merupakan contoh yang bukan himpunan ya. Jadi misalnya yang kedua yaitu adalah himpunan orang pintar. Nah, ini juga nggak jelas nih, nggak bisa diukur kan, lalu juga nggak jelas juga orang pintar itu yang gimana gitu ya. Karena tidak ada ukuran pasti untuk mengukur kepintaran seseorang. Walaupun sebenarnya ada IQ ya, tapi belum tentu juga IQ-nya tinggi itu dia berhasil secara akademik misalnya. Oke, jadi belum jelas alat ukurnya tersebut. Maka itu bukan didefinisikan sebagai himpunan. Oke. Nah, kalau misalnya saya bilang bahwa himpunan, apakah ini himpunan enggak ya? Himpunan ibu-ibu yang memakai baju merah di pertemuan atau di pesta si A, misalnya kayak gitu. Itu himpunan atau enggak ya? Himpunan ya, karena kita bisa jelas ya bajunya warna merah, kan bisa diukur tuh warna merah. Oke, kemudian dia juga yang kapan? Pada saat pesta tersebut. Jadi mulai dari awal sampai dengan akhir. Itulah dia yang dinamakan dengan himpunan jelas. Oke. Nah, kemudian aturan penulisan himpunan. Jadi aturan penulisan himpunan yang pertama yaitu adalah penamaan himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital, huruf besar. Oke, jadi nggak boleh himpunan A, A-nya A kecil nggak boleh. Kalau A kecil itu berarti anggotanya. Jadi dia harus diawali dengan huruf besar. Dari A sampai dengan Z kita punya 26 huruf. Penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Ini juga penting ya. Jadi nggak boleh kita buat dalam kurung biasa atau kurung siku. Bentuknya kalau dia set atau himpunan, itu adalah kurungnya kurung kurawal. Lalu untuk memisahkan satu anggota dengan anggota yang lain harus pakai tanda koma. Oke, kecuali kalau misalnya anggotanya berkoma. Kalau misalnya anggotanya berkoma, bisa saja dia dipisahkan dengan tanda titik koma.
Misalnya anggotanya itu adalah 2,6, 2,7, 2,8 begitu, maka cara penulisannya bisa kita buatkan dalam 2,6 baru titik koma gitu ya. 2,7 titik koma lalu kemudian 2,8. Artinya bahwa ini adalah himpunan yang anggotanya itu desimal. Kalau dia anggotanya desimal ya berarti untuk memisahkan antara yang satu dengan yang lain tidak pakai koma, tetapi pakai tanda titik koma. Oke, jika anggota himpunan masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu, masih berkelanjutan, maka pergunakan saja titik 3. Oke, artinya adalah dan seterusnya. Misalnya himpunan bilangan asli, ya, atau bilangan natural nih. Berarti bilangan natural itu ada 1, 2, 3, dan seterusnya begitu. Jadi titiknya. Oke, lalu kemudian yang ini itu artinya adalah anggota dari himpunan. Oke, atau yang E dicoret itu berarti bukan anggotanya. Saya rasa ini sudah kalian dapatkan di SMP. Jadi ini konsepnya hanya mereview saja, mengingatkan kembali hal-hal yang berkaitan dengan aturan penulisan himpunan. Oke, lalu kemudian istilah dalam himpunan itu ada kardinalitas. Nah, ini biasanya yang menjadi soal-soal yang berkaitan dengan himpunan kalau dia sudah masuk ke TPS ya. Kardinalitas. Kardinalitas itu apa sih sebenarnya? Kardinalitas itu artinya adalah banyak daripada anggota himpunan tersebut. Banyak anggota himpunan yang berbeda. Jadi misalnya kalau A ini misalnya ada buku begitu, lalu kemudian ada pensil, kemudian ada meja, kemudian lagi ada kursi gitu ya. Berarti nanti banyaknya anggota dari A itu dituliskan dengan NA. NA-nya berapa? NA-nya berarti nilainya adalah 4. Nah, inilah yang dinamakan dengan konsep kardinalitas. Banyak anggota himpunan yang berbeda. Jadi harus kata kuncinya di sini adalah berbeda. Jadi kalau misalnya huruf pembentuk kata makan. Nah, kalau misalkan makan berarti huruf pembentuknya itu M, A, K, N gitu ya. Kan gini ya, kalau huruf pembentuk kata makan, misalnya P adalah himpunan huruf-huruf pembentuk kata makan. Nah, berarti kan banyak anggota dari P itu adalah 4, bukan 5. Kenapa? Karena A-nya mengulang sebanyak 2 kali, maka dihitung 1 kali saja. Oke, himpunan semesta. Kalau dikatakan himpunan semesta, berarti itu adalah seluruh yang dibicarakan. Itu adalah himpunan semesta. Contoh himpunan semesta ya himpunan bilangan asli, himpunan bilangan prima, himpunan bilangan cacah, hewannya tadi karnivora, berarti kita hanya berbicara di karnivora saja, begitu ya. Atau misalnya semesta, misalnya adalah ya semesta kalian itu apa? Misalnya daerah masing-masing begitu. Terjadinya di mana? Misalnya di Kabupaten Tapanuli Tengah. Ya udah berarti semestanya di situ, bukan semestanya adalah Indonesia, bukan gitu ya. Gitu. Jadi harus jelas semestanya itu mana supaya kita bisa membedakan yang mana anggota dari semesta tersebut dan yang mana yang bukan anggota dari semesta tersebut. Contohnya misalnya adalah himpunan bilangan asli tadi, balik lagi ke situ misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya nih di sini. Kan jelas ya kalau misalnya ada 0, berarti 0 itu bukan anggota daripada si A. Gitu. Karena dia bukan masuk ke dalam semestanya. Nah, himpunan kosong atau null set, nah null itu berarti kosong, di sini set itu berarti himpunan, kan gitu dituliskan dalam bentuk 0 yang dicoret, atau himpunannya hanya dituliskan dalam bentuk kurung kurawal saja tanpa ada anggota. Ya berarti di sini adalah himpunan kosong itu adalah merupakan bagian dari semua himpunan. Itu yang pertama harus dipahami. Yang kedua yaitu adalah himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak punya anggota. Oke, the null set is the set without element, gitu ya, with no element. Berarti dia nggak memiliki anggota, and therefore is a subset of every set. Oleh karena itu, dia adalah merupakan bagian dari setiap himpunan. Since every X element non imply X element A. Oke, karena ya, jadi di sini since-nya kalau misalkan di matematika itu diartikan sebagai karena. Karena setiap X elemen daripada himpunan kosong, hal ini menyebabkan X elemen daripada himpunan A, gitu ya. Oke, itu artinya. Nah, lalu tadi ada saya bilang adalah himpunan bagian. Kalau himpunan bagian ya gini dia.
Jadi simbol daripada himpunan bagian itu adalah bentuknya kayak mana? Kayak gini ya himpunan bagian ya. Jadi misalnya himpunan A bagian daripada B. Itu nggak sama dengan B bagian daripada si A. Nggak sama. Kalau misalnya A bagian dari B, artinya bahwa seluruh A itu berada di dalam si B. Nih, kalau misalnya dia adalah A bagian dari B. Tapi kalau yang di sini itu kebalikannya. B-nya yang berada di dalam si A. Dapat ya? Itulah dia kalau misalkan bentuknya adalah himpunan bagian. Jadi kalau misalnya di sini berarti A itu adalah merupakan bagian daripada si B. B itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 6. Ya kan? Itu adalah anggota si B. Nah, kalau misalkan C itu bukan merupakan bagian daripada B dan C juga bukan merupakan bagian daripada si A. Dari gambar ini kita bisa melihatnya. Oke, himpunan yang sama sama himpunan yang ekuivalen. Bedanya apa? Ya, kalau himpunan yang sama itu artinya bahwa dua buah himpunan dikatakan sama apabila anggotanya sama. Oke, anggotanya sama. Tapi kalau himpunan yang ekuivalen banyak anggotanya yang sama. Bisa dibedain? Jadi kalau dia sama ya semuanya sama, anggotanya sama. Jadi kalau misalkan di sini A itu ada huruf A, S, R, I, ya B juga harus sama. Walaupun urutannya berbeda, R, I, A, S. Ini berarti A sama dengan si B. Tapi kalau ekuivalen, itu artinya banyaknya saja. Misalnya A itu adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5 dong berarti. Berapa banyaknya? Banyak anggota si A, itu ada 5. Banyak anggota B itu adalah himpunan huruf yang pertama dalam sistem alfabet. 5 huruf pertama. Berarti A, B, C, D. Berarti E, ya kan? Berarti banyaknya berapa? Banyaknya ada 5. Maka itu yang dinamakan dengan himpunan yang ekuivalen. Beda kan ya? Kalau himpunan yang sama, anggotanya sama. Kalau himpunan yang ekuivalen, artinya adalah banyak anggotanya yang sama. Sampai sini cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Lanjut lagi, diagram Venn. Nah, ini karena banyak nih. Diagram Venn itu bentuknya adalah persegi panjang. Yang di dalamnya ada lingkaran-lingkaran. Nah, ini satu itu namanya semesta, ya kan? Ini semesta nih. Kemudian ada yang kedua. Yang kedua itu adalah merupakan daerah di mana itu adalah merupakan irisan. Kalau dikatakan irisan nanti juga dibahas ini. Berarti itu anggota A dan sekaligus anggota B. Oke. Sedangkan untuk yang nomor 3 itu berarti hanya A saja. B, ini yang nomor 4, B saja itu berarti adalah min 4. Jadi ada kata saja. Ya, A saja, B saja gitu. Ya, sedangkan yang nomor 5 itu berarti yang bukan A dan bukan B, tetapi masih di dalam semesta. Itu biasanya adalah disebut dengan namanya komplemen. Jadi kalau A gabung B komplemen, maka itulah yang dinamakan dengan si V. Nanti kita akan bahas mengenai istilah-istilah daripada si himpunan tersebut. Bisa ya, apakah diagram Venn ini selalu kayak gini bentuknya? Ya enggak. Bisa saja daerah yang nomor 2 itu enggak ada. Artinya bahwa tidak ada yang sama antara himpunan A dengan himpunan B. Ya nggak apa-apa gitu ya. Berarti dia lepas himpunannya. Jadi himpunan yang saling lepas. Itu artinya adalah himpunan A tidak ada yang sama anggotanya dengan himpunan B. Berarti dia saling lepas. Ada juga yang berada di dalam, misalnya A bagian daripada B, gitu ya. Berarti A berada di dalam si B. Oke, tapi ingat bahwa dia harus masuk ke dalam semesta. Jadi kita harus tahu dulu semestanya itu berapa atau apa. Lanjut. Nah, ini dia. Nih gambaran-gambarannya. Jadi ada irisan, ada gabungan, ada komplemen, ada selisih. Ada selisihnya ada 2, jadi selisih B kurang A itu pasti beda dengan selisih A kurang B. Ya, ada juga yang jarang ya, jarang dipakai itu adalah beda setangkup. Beda setangkup itu bentuknya adalah tanda tambah dilingkari. Jadi di dalam lingkaran itu, di dalam bulatan itu ada tanda tambah.
Oke, irisan, ingat aja irisan itu yang sama antara anggota A dengan anggota B. Kalau gabung ya berarti secara keseluruhan. A gabung B ya berarti semua anggota A dan anggota B digabung ya. Lalu kemudian kalau komplemen berarti yang bukan. Nah, komplemen A berarti yang bukan A. Berarti segala sesuatu yang berada di luar A tetapi masih di dalam semesta. B kurang A berarti anggota B dikurangkan dengan anggota A. Kalau A kurang B berarti anggota A dikurangkan dengan anggota B. Beda setangkup, kalau beda setangkup berarti B kurang A digabung dengan A kurang B. Nah, itulah yang dinamakan dengan yang namanya beda setangkup. Oke, kita tes ya. Ini dia. Ini ada soal himpunan. Di sini juga pernah dikeluarkan SBMPTN 2014. Berikut yang menggambarkan hubungan antara politikus, wanita, dan konsumen adalah apa kira-kira? 1, 2, 3, 4, atau 5? Boleh dicoba jawab. Satu, Pak. 1, benar ya. Jawabannya adalah 1. Karena kalau misalnya konsumen, ini kan manusia nih. Berarti manusia itu dia pasti mengkonsumsi. Ya nggak sih? Nggak mungkin kita nggak konsumsi sesuatu. Baik itu dia distributor, pedagang misalnya, dia juga pasti akan melakukan kegiatan konsumsi. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan konsumsi atau orangnya itu dinamakan dengan konsumen. Maka ini adalah konsumen. Lalu kemudian politikus, apakah politikus itu semuanya wanita? Oh, belum tentu. Tentunya ada juga yang laki-laki. Atau apakah wanita semuanya berprofesi sebagai politikus? Juga belum tentu. Tetapi ada irisan. Ya, ada irisan antara dia politikus dan juga wanita. Maka jawaban yang paling tepat adalah 1. Benar. Nah, untuk nomor 2, ini juga pernah dikeluarkan ini. Ini pengetahuan kalian terhadap nama-nama kota selain daripada kota yang ada di Indonesia. Berikut yang menggambarkan hubungan antara Australia, Sydney, dan Brisbane. Yuk, apa yuk? Nomor 2. Sydney berada di mana? Australia, Pak. Australia. Oke, good ya. Pengetahuan umumnya bagus. Brisbane? Australia, Pak. Australia juga ya. Tapi Sydney dan Brisbane tentunya merupakan 2 kota yang berbeda. Nomor 2, Pak, jawabannya, Pak. Nomor 2, Pak. 2, Pak. Iya benar, tidak akan memiliki irisan mereka. Jadi tidak akan mungkin pembagian wilayahnya itu sama. Jelas ya, kalau dia secara geografis ya kota itu jelas gitu, batas-batas wilayahnya tidak ada yang beririsan. Sempatlah dia nanti ada yang beririsan, maka nanti itulah yang bisa terjadinya perpecahan di situ. Karena nggak jelas ini masuknya kemana gitu ya. Sama kayak misalnya ada beberapa pulau-pulau kecil di Indonesia itu yang nggak jelas. Oke, apakah kepemilikannya adalah Malaysia atau kepemilikannya adalah Indonesia? Ada yang mengaku itu kepemilikannya Malaysia, ada yang mengaku itu adalah kepemilikannya Indonesia. Nah, itu kan berarti jadinya bisa menjadi atau faktor pemicu terjadinya perpecahan. Makanya harus jelas batasnya. Oke, maka di situ tidak akan mungkin ada irisan. Tapi Sydney dan Brisbane sama-sama berada di benua Australia, maka jawabannya yang paling tepat adalah 2. Ya, jadi ternyata himpunan itu kalau di SBMPTN kayak gini. Ini artinya apa? Penalaran kan? Penalaran bagaimana kalian bisa menggambarkan kejadian-kejadian dalam sehari-hari, apakah dia memiliki irisan atau dia saling lepas atau berada di dalamnya atau merupakan bagian daripada hal yang lain. Nomor 3. Berikut yang menggambarkan hubungan antara jari, alat gerak, dan tangan. Nomor 1, Pak. Nomor 1. Nomor 1 yang beririsan bagaimana? Bagian tangan ada jari. Good. Setuju semuanya nomor 1? Nomor 3, Iya, Pak. Pak. Nomor 3. Ya, 3, Pak. Kalau nomor 3 itu berarti merekanya saling beririsan. Iya, Pak.
Iya Pak, nomor 1 Pak. Nomor 1. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, jawabannya 4. Jawabannya 4. Ada yang bisa ini enggak? Kenapa ya kok bisa 4 ya jawabannya? Kok nggak 1? Nah, hati-hati ya. Ini antara yang irisan dengan yang tidak misalnya. Jadi kalau dia menempel itu berarti bukan irisan. Gini, kalau misalnya kalian mau irisan, misalnya adalah angka 2. Kita ambillah di matematika dulu ya, angka 2. Angka 2 itu bilangan prima, ya kan? Angka 2 itu bilangan genap. Jadi kita bisa menyebut angka 2 sebagai bilangan prima dan genap. Itu kalau irisan dia pakai dan, karena dia sekaligus. Apakah kita bisa menyebut jari dan sekaligus tangan? Ini jari. Lalu kemudian saya sebut nih, misalnya ini jari nih. Nampak ya? Video saya ini jari misalnya. Oke, lalu kemudian saya sebut si jari ini tadi sebagai tangan juga. Nggak bisa ya. Jari ya tetap jari namanya, tangan ya tetap tangan begitu. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, gitu ya. Maka jawabannya adalah yang 4. Jadi itu berbeda. Nomor sama kayak gini nih. Misalnya antara sisir rambut topi. Sisir rambut dan topi. Ini gimana nih? Tidak berhubungan ya, Pak? Berarti kan pisah semuanya gini ya. Bisa semua ya, Pak? Iya Tidak benar. berhubungan. Sisir ya sisir, rambut ya rambut, topi ya topi gitu. Bisa ya, dapat ya. Oke, itu dia. Jadi dia tidak ada Ya, hubungan. Pak. Oke, nomor 4. Nih, ini yang SBMPTN 2014 ini juga lumayan penalarannya. Berikut yang menggambarkan hubungan antara pedagang, pembeli, sama pelaku bisnis. 1, Pak. Nomor 1, Pak. Nomor 1, Pak. 1 ya. Pedagang bisa saja sebagai pembeli, pembeli juga bisa sebagai pedagang. Bisa ya kalau misalnya dia sistemnya adalah distributor, kan dia membeli lalu kemudian dia menyalurkan, menjualnya kembali begitu. Berarti pasti ada irisan. Nah, pedagang dan pembeli itu melakukan aktivitas bisnis di situ. Oke, berarti jadinya dia termasuk ke dalam pelaku bisnis. Oke, dapat ya. Good. Nih nomor 5. Nomor 5 udah ada gambarnya, lalu kalian disuruh dalam bentuk simbol ini bagaimana bentuknya. Jadi ingat kalau U itu adalah union. Ya, U itu gabungan. Oke, jadi ingat aja kalau misalnya US, UK begitu kan, United Kingdom gitu. Cara ngingatnya gitu, jembatan mengingatnya adalah U itu berarti union. Berarti dia gabungan, berarti lawannya irisan. Yang mana ada yang any comments? A sampai E? E, Pak. E. E itu adalah C digabung dengan I. A diiriskan dengan si B. Benar ya? C-nya kan udah keseluruhan nih. Digabung sama yang ini. Yang ini kan adalah bentuk dari A diiriskan sama si B. Benar ya? Berarti jawabannya E. Thank you, Krisna. Nomor 6. Nomor 6 ini gimana? Pada acara kerja bakti kebersihan kelas dan lingkungan sebanyak 18 anak membawa sapu, 24 anak membawa kain lap, dan 5 anak membawa peralatan lain. Jika banyak siswa dalam kelas tersebut adalah 34 anak, banyak siswa yang membawa sapu dan kata kunci. Jadi selalu kalau misalkan mengerjakan soal matematik harus lihat kata kuncinya dan kain lap. Berarti di sini adalah yang ditanya irisannya, begitu ya? Oke, jadi kalau misalkan ini nih kasusnya adalah kardinalitas karena dia berkaitan dengan banyak anggota. Jadi kalau banyak anggota himpunan itu istilah matematisnya adalah kardinalitas. Tadi di sini jika banyak siswa dalam kelas, ini 34 itu apa berarti? Semesta. Ya, Pak. Semesta, Ya, Pak. semesta. Semestanya 34 kan? Lalu kemudian kita bergeraknya adalah 5 anak yang membawa peralatan lain. Berarti itu kan komplemennya. Karena kan tadi anaknya itu cuma bawa 2 benda. Yang pertama adalah dia bawa sapu, yang kedua dia bawa kain. Tapi ada juga sih yang bawa sapu dan sekaligus kain. Berarti perlengkapan yang bukan sapu dan bukan kain lap
itu masuknya adalah ke komplemen atau peralatan lain. Misalnya dia bawa apa ya? Misalnya dia bawa pel begitu. Oke. Aku mau cek. Atau dia bawa hal lain lah gitu ya. Oke, maka nanti dari sini supaya gampang, saya biasanya adalah saya visualisasikan. Gitu. Ya, berarti kan ini semesta. Semestanya 34 nih. Ini 34 totally. Oke. Kemudian Ya, ini Pak. ada si sapu sama si kain lap. Saya buat sapunya P aja ya, karena S itu kan semesta. Sapu pu gitu ya. P, lap L gitu aja ya, lap. Udah, ini yang ditanya nih. Oke, si P irisan P dengan L. Nah, di luarnya ini 5. Berarti 34 kurang 5 kan udahan untuk P sama L ini gabungannya. Berapa nilainya? 29. Iya, Pak. Cocok, 29 ya. Nah, gabungkan antara si 9. sapu sama si Iya, Pak. kain lap. Kalau digabung berapa? 24 ditambah 18. Nilainya berapa? 42, Pak. 42 lewat kan? Di 40. sini harusnya 42, Pak. 29 gitu kan. Berarti ada 42. pertanyaan. Berarti dari Iya, sini Pak. ada yang bawa dua jenis benda tadi. Makanya dikuranglah dia. Itulah jawaban untuk si sapu diiriskan dengan si L gitu caranya. Ya udah, kurangkan. Kurang berapa? Kurang 29. Dah, berapa hasilnya? 13 ya? 13, Pak. Dapat? Iya, Pak. Iya, gitu aja. Jadi nggak ada rumus-rumus ya untuk nomor 6. Kalau mau pakai rumus ya bisa aja tinggal dituliskan dalam bentuk simbol-simbolik kayak gini. Bisa, tapi kita nggak pakai yang itu. Langsung aja ke penalarannya. Oh, penalarannya di sini ternyata ada komplemennya 5 yang bawa peralatan lain selain daripada sapu sama lap. Ya udah berarti totalnya 34 dikurangin sama 5, 29. Lalu tambahin tuh. Kalau saya ubah nih di sini, yang hanya bawa sapu berapa orang? Yang hanya bawa sapu. 13 tadi ya ini. Berarti letaknya di sini kan? Kan di sini udah 13 nih. 13 ya. 13. Berarti kan sapu tadi 18. Berarti kurang berapa lagi? Kurang 5, Pak. 5 orang. Iya, 5 gitu. Jadi ini soalnya bisa diubah. Jadi berapa anak yang hanya membawa sapu? Kalau hanya membawa sapu berarti cuma 5 orang. Hanya membawa kain lap? 11 orang. 11 orang, Pak. 11 orang. 11 orang gitu. Jadi kalau ditambahin coba 5 tambah 11 itu nilainya 16. 16 ditambahkan sama 13. 29. 29 tambah 5 34 cocok. Gitu. Jadi banyak anaknya itu adalah 34 anak totalnya, tidak lebih daripada semestanya tersebut gitu ya. Jadi hati-hati dengan pertanyaannya, apa yang ditanyakan. Apakah dia kata kuncinya dan? Kalau dan berarti dia irisan. Kalau hanya berarti dia selisih. Nanti tadi kan ada selisih ya, selisih. Hanya apa? Nah, hanya berarti dia selisih. Oke, nomor 7. Coba. Dari 28 siswa yang mengikuti kegiatan eskul di sekolah, 15 anak mengikuti pramuka, 12 anak mengikuti futsal, dan 7 anak mengikuti keduanya. Banyak anak yang tidak mengikuti pramuka maupun futsal. Ini komen, silahkan coba dijawab dulu. Apa jawabannya untuk yang nomor 7? 8 orang, Pak. 8 orang, oke. Tes ya. Berarti kan di sini nih dapat ya ini gitu ya. Kenapa? Karena ada yang mengikuti keduanya. Dari situ soalnya bergerak 7 letaknya karena dia mengikuti keduanya. Di sini adalah pramuka, di sini adalah futsal. Berarti yang hanya ikut pramuka itu adalah 15 kurang 7. 15 kurang 7 berarti 8. Yang hanya ikut futsal berarti 12 kurang 7, 5. Kalau dijumlahin hasilnya berapa? 15 tambah 5, 20. Berarti kan pertanyaan siswanya 28. Berarti ada 8 orang lagi yang berada di luar, tidak ikut eskul pramuka dan futsal, tetapi dia masih siswa di sekolah tersebut. Berarti dia masih anggota daripada semesta ini yang dinamakan dengan komplemen. Ya, jadi pramuka digabung dengan futsal dikomplemenkan, maka hasilnya adalah 8. Gampang ya? Lanjut. Oke, itu dia. Ada pertanyaan kah sampai di sini?
Tidak ada, Pak. Tidak Tidak ada ada, ya, Pak. itu dia ya. Jadi pokoknya intinya adalah himpunan itu satu bab, ya kan? Himpunan itu satu bab yang kalian pelajari di SMP. Nah, ini hanya diajarkan satu kali pertemuan, hanya ini saja. Kenapa? Karena kita ambil materi himpunan tersebut yang berkaitan dengan TPS kuantitatif. Jadi harus dipahami dengan jelas. Gitu. Oke, karena tidak ada pertanyaan, terima kasih buat atensinya. Alhamdulillah berarti pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Untuk live teachingnya, terima kasih buat kalian yang sudah hadir. Semoga bertambah terus rezekinya supaya bisa membeli kuota internet. Oke, baik. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, thank you. Thank you.